Halo, apa kabar pemirsa Lintas iNews Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Untuk mendukung operasional masjid, sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis, mulai dari penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, hingga dukungan uninterruptible power supply dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel serta melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan guna menjaga kualitas pasokan listrik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa keandalan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk menunjang aktivitas ibadah masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. PLN juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti inspeksi dan penguatan sistem distribusi, pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, serta uji kesiapan suplai cadangan. Melalui upaya tersebut, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri di Masjid Negara IKN dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengunduh PLN Mobile di ponsel, lalu memilih menu pasang baru, mengisi data lokasi serta kebutuhan daya listrik, dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Setelah itu, petugas PLN akan memproses permohonan hingga penyambungan listrik ke lokasi pelanggan. Biaya penyambungan listrik telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pelanggan rumah tangga, biaya penyambungan antara lain sekitar Rp421.000 untuk daya 450 volt ampere, Rp843.000 untuk 900 volt ampere, 1,2 juta untuk 1.300 volt ampere, dan 2,6 juta untuk 2.200 volt ampere. Sebelum penyambungan dilakukan, pelanggan juga perlu memastikan instalasi listrik di rumah telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki sertifikat layak operasi. PLN mengingatkan masyarakat untuk mengurus layanan kelistrikan melalui kanal resmi, khususnya aplikasi PLN Mobile, tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Melalui layanan digital ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan kelistrikan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Program Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat yang belum mampu mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyalaan sambungan listrik dilakukan secara serentak di beberapa wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP yang berada di bawah UP3 Muara Bungo, meliputi Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci hingga Kota Sungai Penuh. Manajer PLN UP3 Muara Bungo, Agus Fitriansyah menyampaikan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu penerima manfaat program ini, Usman, warga desa Tanjung Agung, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Melalui program Light Up the Dream, PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Meski kegiatan baru dibuka pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, warga sudah mulai berdatangan sejak pagi untuk mendapatkan paket bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini digelar sebagai bentuk kepedulian PLN untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, PLN menyediakan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir dengan harga Rp70.000 per paket. Salah seorang warga mengaku kegiatan pasar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok selama Ramadan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Program ini merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial PLN yang bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus berbagi keberkahan Ramadan menjelang Idul Fitri. Hasil penjualan paket sembako nantinya juga akan disalurkan kembali untuk mendukung bantuan pemasangan listrik di berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan pondok pesantren. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peran tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman. Dengan metode ini, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan dapat tetap dilakukan meskipun jaringan listrik dalam kondisi bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dalam pelaksanaannya, petugas PDKB menggunakan peralatan khusus berstandar keselamatan tinggi serta alat pelindung diri lengkap.
Setiap pekerjaan diawali dengan rangkaian prosedur keselamatan yang ketat, mulai dari apel keselamatan, safety briefing, hingga pemeriksaan peralatan kerja sebelum pekerjaan dimulai. Proses ini menjadi bagian dari upaya preventif PLN untuk meminimalisir potensi risiko di lapangan. Manajer PT PLN Persero ULP Kota Baru, Zera Fitrizon menegaskan bahwa penerapan budaya K3 merupakan prinsip utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PLN. Selain penguatan prosedur keselamatan, PLN juga terus meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi K3 di lapangan. PLN juga mendorong seluruh petugas untuk aktif melaporkan potensi bahaya melalui hazard report sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan kerja. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat Satu Gerak Berjuta Dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data pelanggan listrik PLN dengan basis data sosial ekonomi nasional, sehingga dapat mendukung pelayanan kelistrikan yang semakin tepat sasaran, serta mendukung program pemerintah yang berbasis data. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh manajer PLN ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, didampingi TLPP dan ADM Adi Rahman Setiawan, serta TL Transaksi Energi Felicius Rindi Kurniawan, bersama tim Bilmen ULP Arga Makmur. Kehadiran tim PLN disambut oleh jajaran BPS Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh statistisi ahli muda Afif Fandi bersama instruktur daerah Gali Wibisono dan Poppy Permawani. Manajer ULP Arga Makmur Ferry Adrianta menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPS menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas data pelanggan PLN semakin akurat dan selaras dengan sistem data nasional. Melalui mekanisme ground check yang terintegrasi dengan DTSEN, PLN, dan BPS, melakukan verifikasi dan penguatan data pelanggan di lapangan, sehingga data yang dihasilkan semakin valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, turut mengapresiasi langkah kolaboratif yang dilakukan oleh PLN ULP Arga Makmur bersama BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Afif Fandi, menyampaikan bahwa sinergi dengan PLN merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi data sektoral dengan data nasional. Dalam kegiatan ini, PLN menyediakan 1.200 paket sembako dengan harga terjangkau. Setiap paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kg yang dapat diperoleh masyarakat dengan harga Rp70.000 per paket, lebih rendah dari harga pasar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 5 Maret 2026 ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga telah memadati lokasi untuk mendapatkan paket sembako yang disediakan. Salah seorang warga Medan, Yanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang rutin digelar PLN setiap Ramadan, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Melalui program ini, PLN berharap dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama masa siaga Idul Fitri, periode di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat seiring aktivitas ibadah dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 38 personil disiagakan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di wilayah kerja ULP Muara Aman untuk mendukung mobilitas dan percepatan penanganan gangguan. PLN juga menyiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sekaligus armada operasional. Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subakti, serta diikuti seluruh tim teknik dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap alat pelindung diri, peralatan kerja, material cadangan, hingga kendaraan operasional guna memastikan seluruh perangkat dalam kondisi siap digunakan. Manajer ULP Muara Aman Agung Subakti menegaskan kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Agung Subakti menambahkan dengan dukungan personel dan posko siaga yang telah disiapkan, PLN berupaya memastikan respon cepat terhadap setiap potensi gangguan agar masyarakat dapat beribadah dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman tanpa kendala listrik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi.
Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengunduh PLN Mobile di ponsel, lalu memilih menu pasang baru, mengisi data lokasi serta kebutuhan daya listrik, dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Setelah itu, petugas PLN akan memproses permohonan hingga penyambungan listrik ke lokasi pelanggan. Biaya penyambungan listrik telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pelanggan rumah tangga, biaya penyambungan antara lain sekitar Rp421.000 untuk daya 450 volt ampere, Rp843.000 untuk 900 volt ampere, 1,2 juta untuk 1.300 volt ampere, dan 2,6 juta untuk 2.200 volt ampere. Sebelum penyambungan dilakukan, pelanggan juga perlu memastikan instalasi listrik di rumah telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki sertifikat layak operasi. PLN mengingatkan masyarakat untuk mengurus layanan kelistrikan melalui kanal resmi, khususnya aplikasi PLN Mobile, tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Melalui layanan digital ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan kelistrikan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Dalam kegiatan ini, PLN menyediakan 1.200 paket sembako dengan harga terjangkau. Setiap paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kg yang dapat diperoleh masyarakat dengan harga Rp70.000 per paket, lebih rendah dari harga pasar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 5 Maret 2026 ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga telah memadati lokasi untuk mendapatkan paket sembako yang disediakan. Salah seorang warga Medan, Yanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang rutin digelar PLN setiap Ramadan, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Melalui program ini, PLN berharap dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legasi dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan
bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat satu gerak berjuta dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Untuk mendukung operasional masjid, sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis, mulai dari penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, hingga dukungan uninterruptible power supply dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel serta melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan guna menjaga kualitas pasokan listrik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa keandalan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk menunjang aktivitas ibadah masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. PLN juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti inspeksi dan penguatan sistem distribusi, pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, serta uji kesiapan suplai cadangan. Melalui upaya tersebut, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri di Masjid Negara IKN dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Meski kegiatan baru dibuka pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, warga sudah mulai berdatangan sejak pagi untuk mendapatkan paket bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini digelar sebagai bentuk kepedulian PLN untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, PLN menyediakan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir dengan harga Rp70.000 per paket. Salah seorang warga mengaku kegiatan pasar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok selama Ramadan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Program ini merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial PLN yang bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus berbagi keberkahan Ramadan menjelang Idul Fitri. Hasil penjualan paket sembako nantinya juga akan disalurkan kembali untuk mendukung bantuan pemasangan listrik di berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan pondok pesantren. Program Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat yang belum mampu mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyalaan sambungan listrik dilakukan secara serentak di beberapa wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP yang berada di bawah UP3 Muara Bungo, meliputi Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci hingga Kota Sungai Penuh.
Manajer PLN UP3 Muara Bungo, Agus Fitriansyah menyampaikan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerima manfaat program ini, Usman, warga desa Tanjung Agung, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Melalui program Light Up the Dream, PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data pelanggan listrik PLN dengan basis data sosial ekonomi nasional, sehingga dapat mendukung pelayanan kelistrikan yang semakin tepat sasaran, serta mendukung program pemerintah yang berbasis data. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh manajer PLN ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, didampingi TLPP dan ADM Adi Rahman Setiawan, serta TL Transaksi Energi Felicius Rindi Kurniawan, bersama tim Bilmen ULP Arga Makmur. Kehadiran tim PLN disambut oleh jajaran BPS Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh statistisi ahli muda Afif Fandi bersama instruktur daerah Gali Wibisono dan Poppy Permawani. Manajer ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPS menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas data pelanggan PLN semakin akurat dan selaras dengan sistem data nasional. Melalui mekanisme ground check yang terintegrasi dengan DTSEN, PLN dan BPS melakukan verifikasi dan penguatan data pelanggan di lapangan, sehingga data yang dihasilkan semakin valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, turut mengapresiasi langkah kolaboratif yang dilakukan oleh PLN ULP Arga Makmur bersama BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Afif Fandi, menyampaikan bahwa sinergi dengan PLN merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi data sektoral dengan data nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peran tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman. Dengan metode ini, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan dapat tetap dilakukan meskipun jaringan listrik dalam kondisi bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dalam pelaksanaannya, petugas PDKB menggunakan peralatan khusus berstandar keselamatan tinggi serta alat pelindung diri lengkap. Setiap pekerjaan diawali dengan rangkaian prosedur keselamatan yang ketat, mulai dari apel keselamatan, safety briefing, hingga pemeriksaan peralatan kerja sebelum pekerjaan dimulai. Proses ini menjadi bagian dari upaya preventif PLN untuk meminimalisir potensi risiko di lapangan. Manajer PT PLN Persero ULP Kota Baru, Zera Fitrizon, menegaskan bahwa penerapan budaya K3 merupakan prinsip utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PLN. Selain penguatan prosedur keselamatan, PLN juga terus meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi K3 di lapangan.
PLN juga mendorong seluruh petugas untuk aktif melaporkan potensi bahaya melalui hazard report sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan kerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama masa siaga Idul Fitri, periode di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat seiring aktivitas ibadah dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 38 personil disiagakan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di wilayah kerja ULP Muara Aman untuk mendukung mobilitas dan percepatan penanganan gangguan. PLN juga menyiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sekaligus armada operasional. Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subakti, serta diikuti seluruh tim teknik dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap alat pelindung diri, peralatan kerja, material cadangan, hingga kendaraan operasional guna memastikan seluruh perangkat dalam kondisi siap digunakan. Manajer ULP Muara Aman Agung Subakti menegaskan kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Agung Subakti menambahkan dengan dukungan personel dan posko siaga yang telah disiapkan, PLN berupaya memastikan respon cepat terhadap setiap potensi gangguan agar masyarakat dapat beribadah dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman tanpa kendala listrik. Untuk mendukung operasional masjid, sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis, mulai dari penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, hingga dukungan uninterruptible power supply dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel serta melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan guna menjaga kualitas pasokan listrik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa keandalan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk menunjang aktivitas ibadah masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. PLN juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti inspeksi dan penguatan sistem distribusi, pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, serta uji kesiapan suplai cadangan. Melalui upaya tersebut, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri di Masjid Negara IKN dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data pelanggan listrik PLN dengan basis data sosial ekonomi nasional, sehingga dapat mendukung pelayanan kelistrikan yang semakin tepat sasaran, serta mendukung program pemerintah yang berbasis data. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh manajer PLN ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, didampingi TLPP dan ADM Adi Rahman Setiawan, serta TL Transaksi Energi Felicius Rindi Kurniawan, bersama tim Bilmen ULP Arga Makmur. Kehadiran tim PLN disambut oleh jajaran BPS Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh statistisi ahli muda Afif Fandi bersama instruktur daerah Gali Wibisono dan Poppy Permawani. Manajer ULP Arga Makmur Ferry Adrianta menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPS menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas data pelanggan PLN semakin akurat dan selaras dengan sistem data nasional.
Melalui mekanisme ground check yang terintegrasi dengan DTSEN, PLN, dan BPS, melakukan verifikasi dan penguatan data pelanggan di lapangan, sehingga data yang dihasilkan semakin valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, turut mengapresiasi langkah kolaboratif yang dilakukan oleh PLN ULP Arga Makmur bersama BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Afif Fandi, menyampaikan bahwa sinergi dengan PLN merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi data sektoral dengan data nasional. Dalam kegiatan ini, PLN menyediakan 1.200 paket sembako dengan harga terjangkau. Setiap paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kg yang dapat diperoleh masyarakat dengan harga Rp70.000 per paket, lebih rendah dari harga pasar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 5 Maret 2026 ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga telah memadati lokasi untuk mendapatkan paket sembako yang disediakan. Salah seorang warga Medan, Yanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang rutin digelar PLN setiap Ramadan, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Melalui program ini, PLN berharap dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama masa siaga Idul Fitri, periode di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat seiring aktivitas ibadah dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 38 personil disiagakan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di wilayah kerja ULP Muara Aman untuk mendukung mobilitas dan percepatan penanganan gangguan. PLN juga menyiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sekaligus armada operasional. Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subakti, serta diikuti seluruh tim teknik dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap alat pelindung diri, peralatan kerja, material cadangan, hingga kendaraan operasional guna memastikan seluruh perangkat dalam kondisi siap digunakan. Manajer ULP Muara Aman Agung Subakti menegaskan kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Agung Subakti menambahkan dengan dukungan personel dan posko siaga yang telah disiapkan, PLN berupaya memastikan respon cepat terhadap setiap potensi gangguan agar masyarakat dapat beribadah dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman tanpa kendala listrik. Program Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat yang belum mampu mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyalaan sambungan listrik dilakukan secara serentak di beberapa wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP yang berada di bawah UP3 Muara Bungo, meliputi Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci hingga Kota Sungai Penuh. Manajer PLN UP3 Muara Bungo, Agus Fitriansyah menyampaikan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang,
tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerima manfaat program ini, Usman, warga desa Tanjung Agung, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Melalui program Light Up the Dream, PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Meski kegiatan baru dibuka pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, warga sudah mulai berdatangan sejak pagi untuk mendapatkan paket bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini digelar sebagai bentuk kepedulian PLN untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, PLN menyediakan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir dengan harga Rp70.000 per paket. Salah seorang warga mengaku kegiatan pasar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok selama Ramadan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Program ini merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial PLN yang bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus berbagi keberkahan Ramadan menjelang Idul Fitri. Hasil penjualan paket sembako nantinya juga akan disalurkan kembali untuk mendukung bantuan pemasangan listrik di berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan pondok pesantren. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy
Dalam kesempatan tersebut, mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat satu gerak berjuta dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengunduh PLN Mobile di ponsel, lalu memilih menu pasang baru, mengisi data lokasi serta kebutuhan daya listrik, dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Setelah itu, petugas PLN akan memproses permohonan hingga penyambungan listrik ke lokasi pelanggan. Biaya penyambungan listrik telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pelanggan rumah tangga, biaya penyambungan antara lain sekitar Rp421.000 untuk daya 450 volt ampere, Rp843.000 untuk 900 volt ampere, 1,2 juta untuk 1.300 volt ampere, dan 2,6 juta untuk 2.200 volt ampere. Sebelum penyambungan dilakukan, pelanggan juga perlu memastikan instalasi listrik di rumah telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki sertifikat layak operasi. PLN mengingatkan masyarakat untuk mengurus layanan kelistrikan melalui kanal resmi, khususnya aplikasi PLN Mobile, tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Melalui layanan digital ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan kelistrikan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peran tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman. Dengan metode ini, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan dapat tetap dilakukan meskipun jaringan listrik dalam kondisi bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dalam pelaksanaannya, petugas PDKB menggunakan peralatan khusus berstandar keselamatan tinggi serta alat pelindung diri lengkap. Setiap pekerjaan diawali dengan rangkaian prosedur keselamatan yang ketat, mulai dari apel keselamatan, safety briefing, hingga pemeriksaan peralatan kerja sebelum pekerjaan dimulai. Proses ini menjadi bagian dari upaya preventif PLN untuk meminimalisir potensi risiko di lapangan. Manajer PT PLN Persero ULP Kota Baru, Zera Fitrizon menegaskan bahwa penerapan budaya K3 merupakan prinsip utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PLN. Selain penguatan prosedur keselamatan, PLN juga terus meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi K3 di lapangan.
PLN juga mendorong seluruh petugas untuk aktif melaporkan potensi bahaya melalui hazard report sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan kerja. Untuk mendukung operasional masjid, sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis, mulai dari penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, hingga dukungan uninterruptible power supply dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel serta melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan guna menjaga kualitas pasokan listrik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa keandalan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk menunjang aktivitas ibadah masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. PLN juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti inspeksi dan penguatan sistem distribusi, pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, serta uji kesiapan suplai cadangan. Melalui upaya tersebut, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri di Masjid Negara IKN dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Dalam kegiatan ini, PLN menyediakan 1.200 paket sembako dengan harga terjangkau. Setiap paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kg yang dapat diperoleh masyarakat dengan harga Rp70.000 per paket, lebih rendah dari harga pasar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 5 Maret 2026 ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga telah memadati lokasi untuk mendapatkan paket sembako yang disediakan. Salah seorang warga Medan, Yanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang rutin digelar PLN setiap Ramadan, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Melalui program ini, PLN berharap dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Meski kegiatan baru dibuka pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, warga sudah mulai berdatangan sejak pagi untuk mendapatkan paket bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini digelar sebagai bentuk kepedulian PLN untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, PLN menyediakan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir dengan harga Rp70.000 per paket. Salah seorang warga mengaku kegiatan pasar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok selama Ramadan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Program ini merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial PLN yang bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus berbagi keberkahan Ramadan menjelang Idul Fitri. Hasil penjualan paket sembako nantinya juga akan disalurkan kembali untuk mendukung bantuan pemasangan listrik di berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan pondok pesantren.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama masa siaga Idul Fitri, periode di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat seiring aktivitas ibadah dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 38 personil disiagakan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di wilayah kerja ULP Muara Aman untuk mendukung mobilitas dan percepatan penanganan gangguan. PLN juga menyiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sekaligus armada operasional. Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subakti, serta diikuti seluruh tim teknik dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap alat pelindung diri, peralatan kerja, material cadangan, hingga kendaraan operasional guna memastikan seluruh perangkat dalam kondisi siap digunakan. Manajer ULP Muara Aman Agung Subakti menegaskan kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Agung Subakti menambahkan dengan dukungan personel dan posko siaga yang telah disiapkan, PLN berupaya memastikan respon cepat terhadap setiap potensi gangguan agar masyarakat dapat beribadah dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman tanpa kendala listrik. Program Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat yang belum mampu mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyalaan sambungan listrik dilakukan secara serentak di beberapa wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP yang berada di bawah UP3 Muara Bungo, meliputi Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci hingga Kota Sungai Penuh. Manajer PLN UP3 Muara Bungo, Agus Fitriansyah menyampaikan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerima manfaat program ini, Usman, warga desa Tanjung Agung, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Melalui program Like Up the Dream, PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Meski kegiatan baru dibuka pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, warga sudah mulai berdatangan sejak pagi untuk mendapatkan paket bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini digelar sebagai bentuk kepedulian PLN untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, PLN menyediakan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir dengan harga Rp70.000 per paket. Salah seorang warga mengaku kegiatan pasar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok selama Ramadan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Program ini merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial PLN yang bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus berbagi keberkahan Ramadan menjelang Idul Fitri. Hasil penjualan paket sembako nantinya juga akan disalurkan kembali untuk mendukung bantuan pemasangan listrik di berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, panti asuhan, dan pondok pesantren.
Dalam kegiatan ini, PLN menyediakan 1.200 paket sembako dengan harga terjangkau. Setiap paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kg yang dapat diperoleh masyarakat dengan harga Rp70.000 per paket, lebih rendah dari harga pasar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 5 Maret 2026 ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga telah memadati lokasi untuk mendapatkan paket sembako yang disediakan. Salah seorang warga Medan, Yanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang rutin digelar PLN setiap Ramadan, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Melalui program ini, PLN berharap dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peran tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman. Dengan metode ini, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan dapat tetap dilakukan meskipun jaringan listrik dalam kondisi bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dalam pelaksanaannya, petugas PDKB menggunakan peralatan khusus berstandar keselamatan tinggi serta alat pelindung diri lengkap. Setiap pekerjaan diawali dengan rangkaian prosedur keselamatan yang ketat, mulai dari apel keselamatan, safety briefing, hingga pemeriksaan peralatan kerja sebelum pekerjaan dimulai. Proses ini menjadi bagian dari upaya preventif PLN untuk meminimalisir potensi risiko di lapangan. Manajer PT PLN Persero ULP Kota Baru, Zera Fitrizon, menegaskan bahwa penerapan budaya K3 merupakan prinsip utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PLN. Selain penguatan prosedur keselamatan, PLN juga terus meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi K3 di lapangan. PLN juga mendorong seluruh petugas untuk aktif melaporkan potensi bahaya melalui hazard report sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan kerja. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengunduh PLN Mobile di ponsel, lalu memilih menu pasang baru, mengisi data lokasi serta kebutuhan daya listrik, dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Setelah itu, petugas PLN akan memproses permohonan hingga penyambungan listrik ke lokasi pelanggan. Biaya penyambungan listrik telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pelanggan rumah tangga, biaya penyambungan antara lain sekitar Rp421.000 untuk daya 450 volt ampere, Rp843.000 untuk 900 volt ampere, 1,2 juta untuk 1.300 volt ampere, dan 2,6 juta untuk 2.200 volt ampere. Sebelum penyambungan dilakukan, pelanggan juga perlu memastikan instalasi listrik di rumah telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki sertifikat layak operasi. PLN mengingatkan masyarakat untuk mengurus layanan kelistrikan melalui kanal resmi, khususnya aplikasi PLN Mobile, tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Melalui layanan digital ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan kelistrikan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Dalam kegiatan ini, PLN menyediakan 1.200 paket sembako dengan harga terjangkau. Setiap paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kg yang dapat diperoleh masyarakat dengan harga Rp70.000 per paket, lebih rendah dari harga pasar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 5 Maret 2026 ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga telah memadati lokasi untuk mendapatkan paket sembako yang disediakan. Salah seorang warga Medan, Yanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang rutin digelar PLN setiap Ramadan, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Melalui program ini, PLN berharap dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat Satu Gerak Berjuta Dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama masa siaga Idul Fitri, periode di mana kebutuhan listrik masyarakat meningkat seiring aktivitas ibadah dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 38 personil disiagakan dan didukung oleh 3 posko siaga yang tersebar di wilayah kerja ULP Muara Aman untuk mendukung mobilitas dan percepatan penanganan gangguan. PLN juga menyiapkan 3 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 sekaligus armada operasional. Kegiatan dipimpin langsung oleh manajer ULP Muara Aman, Agung Subakti, serta diikuti seluruh tim teknik dan pelayanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap alat pelindung diri, peralatan kerja, material cadangan, hingga kendaraan operasional guna memastikan seluruh perangkat dalam kondisi siap digunakan. Manajer ULP Muara Aman Agung Subakti menegaskan kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Agung Subakti menambahkan dengan dukungan personel dan posko siaga yang telah disiapkan, PLN berupaya memastikan respon cepat terhadap setiap potensi gangguan agar masyarakat dapat beribadah dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman tanpa kendala listrik. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.